Omah gunung, omahe dewek. Guys, hari ini kita sedang berada di kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Kebumen. Kita mau mengurus BPJS Kesehatan kita secara mandiri. Untuk kelengkapan selanjutnya, terus tonton YouTube kita ya, ikuti sampai akhir, jangan di skip ya, oke? Tetap subscribe, like, comment, share. Tunggu kita ya, dah. Selesai mengurus BPJS Kesehatan Mandiri kita. Tadinya kita itu dibayarkan oleh perusahaan, tapi sekarang kita membayar mandiri ya. Jadi untuk persyaratannya pembuatan BPJS Mandiri yang pertama itu kita harus menyiapkan fotokopi buku tabungan. Nah, buku tabungannya ini yang direkomendasikan yaitu BNI, BCA, Mandiri, dan Bank Jateng. Persyaratan yang kedua yaitu fotokopi bukti saldo terbaru dari rekening tabungan. Yang ketiga, fotokopi KK dan KTP pemilik tabungan dan peserta. Yang keempat, formulir auto debit sesuai bank plus materai 10.000. Nah, formulir auto debit ini nanti kita akan diberikan oleh satpam di depan pintu gerbang. Kita juga setelah semuanya selesai, kita akan diarahkan ke satpam selanjutnya yang berada di pintu masuk ruangan loket berkas. Di situ kita akan ditanyakan semua kelengkapan berkas kita, dan juga kita akan ditanyakan kita akan memilih BPJS kelas 1, 2, ataupun kelas 3. Nah, untuk iuran kelas 1 itu per orang per bulan adalah 150.000, untuk kelas 2 100.000 rupiah, dan untuk kelas 3 35.000 rupiah. Setelah itu semua selesai, kita juga akan ditanyakan, kita akan memilih fas dokter keluarga. Kita boleh memilih dokter keluarga dimanapun. Terus juga kita harus memilih dokter gigi kita. Setelah semua berkas dan semua faskes sudah selesai, kita akan diarahkan ke dalam, yaitu ke loket petugas BPJS Kesehatan. Pertama kali kita masuk ke dalam, kita akan bertemu satpam selanjutnya dan kita dikasih nomor antrian. Setelah dikasih nomor antrian, kita akan menunggu duduk di dalam ya. Dan yang boleh masuk itu hanya satu orang guys, tidak boleh lebih, dan itu harus orang yang bersangkutan, tidak bisa diwakilkan. Kita menunggu sekitar 10 menit untuk pemrosesan semua data-data itu, dan setelah 10 menit itu semuanya sudah selesai, sudah jadi, sangat cepat gitu ya. Dan untuk pembayaran pertama kita itu dikasih formulir seperti ini. Ini itu isinya
ada nomor rekening BNI, BRI, BTN ataupun Mandiri. Kita untuk pertama kali membayarkan ke situ bisa dari internet banking ataupun kita bisa di Alfamart atau Indomart ya. Jadi bebas guys memilih pembayaran dimanapun, dan untuk selanjutnya kita bisa langsung terpotong dari saldo rekening kita. Tambah informasi nih ya guys, misalkan nih kita memilih BPJS kelas 3, nah kita mau naik kelas ke kelas 2 nih, kita harus menunggu 1 tahun kemudian. Dan juga sebaliknya, misal kita memilih BPJS kelas 2, kita harus mau turun nih ke kelas 3, kita harus menunggu 1 tahun juga. Nah misalkan, tapi misal kita memilih kelas 3 nih, ada kejadian rawat inap di keluarga kita ya, di peserta BPJS itu ya yang di kelas 3. Nah di rumah sakitnya kita bisa naik kelas, mau kelas 2 ataupun kelas 1. Tapi nanti misal kita naik dari kelas 3 ke kelas 2, kita nanti dikenakan tambahan biaya. Jadi tambahan biayanya seperti ini guys, BPJS kita kelas 3 nih, kita di rumah sakit milih nih jadi kelas 2. Nah otomatis kan ruang rawat inapnya kita kan akan berada di kelas 2. Nah klaim BPJS total biaya di rumah sakit itu di kelas 2 itu berapa totalnya, nanti akan dipotongkan dengan klaim BPJS kita di kelas 3. Jadi nanti dikurangi total biaya, dikurangi dengan klaim BPJS kita. Nah jumlah pengurangan itu nanti itulah biaya yang akan kita bayarkan ke rumah sakit. Guys, semua petugas di sini juga sangat membantu ya, sangat kooperatif sekali dari pertama kali kita datang ya. Jadi kita tidak bisa langsung masuk, kita harus antri di depan pintu gerbang di sana. Jadi sudah ada satpam petugas ini yang akan menanyakan kepada kita keperluan kita datang ke BPJS kesehatan ini untuk apa. Kalau misalkan sudah bisa diurus melalui online, yaitu melalui aplikasi JKN, kita ya sudah diarahkan langsung untuk online saja. Tapi ketika sudah mencoba online tapi kita ternyata tidak bisa untuk mengurus itu, harus datang langsung ke kantor, maka kita akan dipersilahkan masuk ke dalam. Jadi di depan itu, di pintu gerbang, kita sudah ditanyakan oleh satpam dan diberitahukan berkas-berkas apa saja yang perlu kita siapkan. Nanti kalau sudah lengkap, sudah siap semua, nanti kita langsung bisa masuk untuk ke satpam selanjutnya. Dan jangan lupa guys, kalau kita masuk ke kantor BPJS Kesehatan, kita harus vaksin dulu. Ayo, siapa yang belum vaksin? Ayo ya, vaksin ya. Kita vaksin itu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita, terhindar dari penyakit juga ya guys ya. Jangan lupa vaksin, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Bantu terus channel YouTube kita ya. Bye.